Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Selamat pagi, Ci. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Seperti biasa, teman-teman sudah hadir tepat waktu dan sangat antusias untuk mata kuliah ini. Sekarang adalah pertemuan ke-10. Materinya sudah mulai berat. Semoga teman-teman tetap semangat. Ya, materi ini dibawakan oleh Prof. Dr. Insinyur I Gede Widiatnyana DIA IPU. Beliau adalah guru besar bidang teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Keahlian beliau adalah rekayasa konstruksi baja dan kegempaan. Materi ini dibawakan pada seminar yang dilaksanakan oleh Pascasarjana Universitas Samratulangi. Mari kita ikuti materi ini. Materi ini sangat penting. Tolong teman-teman memperhatikan dengan baik. Jadi di sini beliau membahas tentang bagaimana kita merancang bangunan yang berbasis kinerja. Keseluruhan materi sangat penting, namun ada yang harus diperhatikan lebih sungguh oleh teman-teman terutama mahasiswa arsitektur tentang perencanaan berbasis kinerja pada bangunan. Jadi misalnya kita merencanakan bangunan, kita melihat perilaku seismik di daerah tempat kita membangun tersebut seperti apa, kekuatan gempa yang mungkin terjadi pada daerah itu seperti apa. Jadi ketika terjadi gempa seperti itu dengan ukuran seperti itu, maka kinerja bangunan kita tuh harus seperti apa gitu loh. Target yang harus kita capai itu seperti apa. Jadi di sini juga dijelaskan ada beberapa tingkatan kinerja bangunan yang kita bisa capai, misalnya kinerja bangunan beroperasi secara normal. Jadi bangunan walaupun terjadi gempa yang dari kecil kemudian pelan-pelan atau terus-menerus tetapi kecil aja, jadi bangunan tetap beroperasi secara normal, atau kemudian dari kecil-kecil dia menjadi besar gempanya, kekuatannya menjadi lebih besar. Nah, itu bangunannya menjadi status bangunannya menjadi beroperasi immediately occupancy, kemudian life safety, dan kemudian yang keempat adalah collapse, dan yang terakhir adalah collapse. Jadi itu adalah tingkatan kinerja bangunan. Tentu dalam hal ini kita mengharapkan kinerja bangunan kita adalah pada yang paling riskan adalah yang pada keempat, yaitu dia collapse tapi tetap berdiri, tetap melindungi manusia gitu. Jadi tingkatan-tingkatan ini yang akan melindungi kehidupan manusia ketika terjadi gempa gitu. Jadi kinerja seperti ini yang menjadi targetnya kita itu yang seperti apa. Nah, di sini juga beliau mengungkapkan tentang target kinerja terhadap bangunan. Ada 3 tingkatan, yaitu pada bangunan standar seperti bangunan hotel, kantor, persekolahan, dan lain sebagainya, yang itu merupakan kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada bangunan yang penting, ya itu seperti bangunan stadion, ballroom, tempat ibadah, gereja, dan lain sebagainya. Jadi menampung aktivitas dengan banyak orang. Dan yang ketiga adalah bangunan yang sangat penting atau sangat esensial. Jadi bangunan yang sangat penting, sangat esensial, yaitu jadi saat terjadi gempa itu sesuai dengan tingkatan yang tadi kita lihat pada saya sampaikan tadi. Nah, bangunan-bangunan itu harus tetap melindungi barang yang ada di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut harus tetap berdiri kokoh gitu ya. Berdiri seperti halnya bangunan reaktor nuklir, kemudian gudang senjata, dan dam gitu. Karena
seperti kalau reaktor nuklir yang terjadi di Jepang dulu ketika itu rusak, maka memberikan dampak terjadinya polusi di mana-mana, jadi meracuni masyarakat. Kemudian kalau gudang senjata, tentu ketika bangunan gudang senjata itu roboh, tentu semua bom dan lain-lain itu bisa meledak. Demikian juga dengan dam. Dam itu, nah kalau dam ini rontok atau roboh atau hancur gitu, makanya air yang ditampung dalam dam itu bisa menjadi air bah yang merusak daerah sekeliling dam tersebut. Kemudian ada bangunan juga yang sangat penting, yaitu misalnya rumah sakit, PLN, kantor telekomunikasi, kantor polisi. Nah, ini bangunan-bangunan yang menopang kehidupan kita di saat terjadi gempa. Nah, ini sangat penting, mereka bangunan-bangunan tersebut harus tetap kuat dan tetap beroperasi saat terjadi gempa gitu ya. Nah, di sini juga beliau menjelaskan tentang bagaimana untuk mencapai bangunan yang mencapai target yang kita tentukan tadi, yang kita misalnya kita mau merancang PLN, maka apa yang harus kita lakukan, standar-standar apa yang harus kita terapkan dalam bangunan kita gitu ya. Seperti yang sudah sering saya ungkapkan bahwa hal-hal seperti ini tuh harus kita pertimbangkan saat kita merancang bangunan. Nah, yang pertama tentu kita harus menggunakan standar yaitu SNI 1726. Nah, itu yang tugas minggu yang lalu untuk mahasiswa psikologi. Jadi kalau untuk mahasiswa psikologi untuk itu buku SNI tersebut bisa untuk dipelajari sebagai pengetahuan, sedangkan untuk mahasiswa arsitek itu buku tersebut sama pentingnya dengan buku data arsitek gitu ya, bahkan mungkin lebih penting. Kemudian Prof. Widi juga menjelaskan tentang beberapa analisis atau macam-macam analisis yang bisa kita gunakan untuk struktur bangunan gempa ini. Beliau juga menyampaikan tentang retrofitting, menyinggung sedikit. Nah, kita juga akan mempelajari tentang retrofitting pada pertemuan khusus yang akan datang. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat WA group. Nanti jika ada kesempatan pada akhir kuliah ini saya berikan jawaban atau ditulis di WA dan kita cari waktu untuk membahas pertanyaan tersebut. Ya, mari kita ikuti materinya. Baiklah, saya diminta untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip dasar dan kealahan dari struktur bangunan tahan gempa. Ya, jadi ini adalah suatu topik yang harus kita, seperti yang dikemukakan oleh Ketua PI, harus kita kuasai karena kita berada di dalam istilahnya ring of fire, di mana gempanya ada di mana-mana kecuali mungkin di Pulau Kalimantan sebelah barat ya, yang dekat-dekat dengan Singapura, maka kita harus mendalaminya dengan baik. Baiklah, saya pikir karena saya yang terakhir, banyak hal-hal yang tadi sudah disampaikan baik oleh Ibu Rektor, kemudian Ketua PII, dan kemudian pembicara sebelum saya pikir nanti saya akan skip banyak hal. Mohon ditampilkan slide yang berikutnya. Jadi cakupan bahasan dari apa yang akan saya sampaikan hari ini, ya, kemudian perencanaan bangunan tahan gempa, beban akibat kegempaan, karena dalam perencanaan bangunan tahan gempa kita mesti tahu persis beban apa yang kita akan pada bangunan kita sehubungan dengan kegempaan ini. Kemudian kita mengetahui bebannya, baru nomor 4, perencanaan struktur bangunan berdasarkan beban tadi. Yang kelima,
adalah perencanaan berbasis kinerja. Jadi ini suatu hal baru dari konsep perencanaan bangunan kita yang diintroduksi dari SNI 2012 ya. Jadi SNI 2002 yang sebelumnya belum memanfaatkan perencanaan berbasis kinerja ini atau bahasa Inggrisnya based design. Yang nomor 6 beberapa ketentuan SNI tentang geometri bangunan. Nah, karena ini adalah interaksi antara struktur dengan arsitektur, saya mencoba tentang geometri bangunan yang banyak berhubungan dengan arsitektur. Tapi tadi pembicara sebelumnya sudah banyak menyampaikan ini, mungkin kita skip saja nantinya. Yang terakhir tentu kesimpulan. Saya akan mulai dengan pendahuluan yang slide berikutnya yang menunjukkan bagaimana intensitas kegempaan di Indonesia, dan ini slide ini juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ini adalah record dari kegempaan yang terjadi di Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Jadi ini pencatatan gempa. Jadi gempa yang betul-betul pernah terjadi dan tercatat di dalam lembaga-lembaga pencatat gempa. Ya. Tadi sudah disampaikan ada 4 lempengan yang penting, lempengan tektonik yang penting yang bertemu di Indonesia, ya, platnya Eurasia Plate, kemudian Philippine Plate dan Pacific Plate, dan di bawah itu Australian Plate. Ya, jadi ini ketemu semuanya di Indonesia sehingga menimbulkan aktivitas tektonik yang sangat-sangat aktif seperti ini. Ya. Jadi kelihatan gambarnya demikian. Kemudian next slide, please. Nah, namun demikian sebenarnya aktivitas kegempaan yang sangat intens di Indonesia baru terjadi sekitar 20-30 tahun terakhir. Saya ingat sekali kita mulai gempanya di tahun 94. Flores, ya, Maumere di sini. Setelah tahun 94, kemudian berturut-turut terjadi Aceh, Semelu, kemudian gempa Padang, gempa Tasik, gempa dan seterusnya. Yang terakhir dan yang sangat-sangat besar sebenarnya pengaruhnya, selain gempa Aceh tentu dengan tsunami yang luar biasa besar, adalah gempa Palu. Ya, gempa Palu yang saya malah tahunnya lupa, mungkin 4 tahun yang lalu, ya, 4 tahun yang lalu, 2017. Nah, ini dikatakan bahwa seluruh aspek akibat gempa yang bisa terjadi itu ada di daerah Palu, mulai dari tsunami, tanah longsor, goncangan, tanah yang berpindah, semua ada, ya, likuifaksi semua ada. Itu paling lengkap, dan hampir semua ahli-ahli dunia datang kepada di Palu tersebut. Nah, jadi ini gambaran bagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus concern terhadap beban gempa pada bangunan, ya, kalau kita bekerja di bidang bangunan, karena itu memang ada di sekitar kita dan mulai intensitasnya sangat-sangat rapat akhir-akhir ini, 20-25 tahun yang terjadi. Jangan berikutnya. Nah, bagaimana kita dalam hal ini konteksnya kepada membangun, bagaimana mengantisipasi masalah kegempaan dalam perencanaan struktur bangunan? Jawabannya adalah merencanakan struktur bangunan berdasarkan standar bangunan yang sesuai, yaitu SNI kodenya 1726 yang berlaku. Berlakunya sesuai dengan tahun, ya, biasanya kita perbarui periodically. Yang terakhir kita perbarui adalah tahun 2019, ya. Jadi sebelumnya 2012, sebelumnya lagi 2002. Jadi kita tidak, periodiknya tidak konstan, tetapi tergantung dari beberapa hal, ya. Saya nggak bisa sebutkan kenapa bisa terlambat, kadang-kadang bisa cepat.
yaitu tergantung dari keaktifan dari kita semua sebenarnya. Nah, dapat saya sampaikan di sini SNI 1726 2012 maupun 2019 terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama yang mengatur beban, tadi saya sudah katakan, beban-beban dalam bentuk peta gempa. Beban gempa sering di bahasa Inggris kan namanya hazard, ya, artinya yang akan kita hadapi sebagai beban. Kemudian yang bagian yang besar yang kedua adalah perencanaan struktur bangunannya yang tahan gempa berdasarkan beban tadi. Ya. Next. Berikutnya adalah beban akibat kegempaan. Di dalam SNI 1726 disebutkan bahwa gempa yang diperhitungkan adalah beban yang mungkin terjadi pada umur bangunan. Umur layan bangunan kita ditetapkan 50 tahun. Ya. Itu tidak saja di Indonesia, tapi hampir semua universal, ya. Di Amerika pun bangunan permanen diharapkan mempunyai umur layan 50 tahun. Yaitu untuk gedung, maaf, bukan bangunan sembarang, gedung, ya. Bangunan jembatan biasanya lebih panjang, bedam tentu lebih panjang lagi, ya. Jadi tapi bangunan gedung dalam hal ini 50 tahun. Jadi selama umur layan 50 tahun bangunan kemungkinan akan menerima beban gempa dalam berbagai tingkat intensitas. Jadi sama aja dengan hujan atau angin, ya, karena bebannya itu variability-nya sangat tinggi. Tentu kita tidak tahu persisnya bebannya berapa, tapi intensitas dari kegempaan itu dapat kita ukur dengan periode ulang dari besaran-besaran tadi. Ya. Beban gempa pada bangunan akan berbeda-beda intensitasnya, dihitung besarnya berdasarkan lokasi dan jaraknya terhadap sumber-sumber gempa yang ada. Jadi jangan sampai ada pertanyaan kalau kita orang-orang sipil maupun arsitek yang ini gedung kekuatannya beberapa skala Richter, itu pertanyaannya mesti dikoreksi dulu, ya, karena kita tidak bicara kekuatan itu berdasarkan energi yang dikeluarkan oleh gempa di tempat terjadinya gempa, di hypocenter, ya. Jadi yang namanya skala Richter itu adalah besarnya energi gempa yang ada di hypocenter. Jadi kalau hypocenternya ada di Aceh, bangunan kita di Jakarta, apakah bangunan kita tahan gempa sama dengan gempa Aceh yang 9,2 skala Richter? Bisa mampu? Kan tidak, karena sangat jauh, ya. Jarak itu akan menurunkan intensitas kegempaan yang sangat besar, ya. Jadi beban gempa yang dapat diplot di dalam peta geografi dan diberikan di dalam bentuk percepatan tanah. Jadi tidak bicara energi, tetapi berapa percepatan tanah, karena kita tahu berdasarkan hukum Newton, gaya itu adalah nanti percepatan dikalikan dengan massa. Tadi kalau ada massa bangunan besar, gaya gempanya pasti besar, karena percepatannya sama itu aja yang seperti di peta ini, ya. Baik, berikutnya saya ingin sampaikan beberapa perkembangan dari peta gempa kita. Ini adalah peta gempa yang pertama kita buat tahun 71. Gempanya adalah hanya dalam bentuk zonasi di sini, ya. Zonasi, zonnya ada 3, 1, 2, 3. Zon 1 yang ringan, kedua yang agak berat, yang ketiga yang paling berat, ya. Jadi kalau yang merah di sini warnanya itu yang paling berat, ya. Ini tahun 71. Kemudian gaya gempa diperhitungkan secara statik ekivalen istilahnya. Jadi tidak ada gayangan yang bolak-balik atau dinamik. Berikutnya peta gempa kita yang dibuat tahun 83, silakan teruskan. Tahun 83 peta gempa kita, kok nggak ada gambarnya, ya. Terdiri dari 6 zone, tadi Ibu Rektor juga menyampaikan. 6 zone, ya, zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terbesar sudah lebih rapi, tapi ini baik yang tahun 71 maupun 83 dibuat oleh konsultan kegempaan asing yang dari New Zealand, namanya BK Carter. Mereka yang membuat peta gempa untuk Indonesia waktu itu. Berikutnya kita mempunyai peta gempa yang di tahun 2002. Nah, ini baru peta gempa buatan kita sendiri, ya. Jadi
kita dengan teman dari sipil, dari geologi, dari geoteknik, dari ilmu seismologi berkumpul membuat peta gempa yang analisis yang dibuat oleh kita semua di Indonesia. Nah, ini adalah gempanya tidak hanya statik ekivalen, tetapi juga kita membuat perhitungan analisis yang berdasarkan gempa yang dinamik. Ya, jadi bergetarnya, bergoyangnya kita lakukan. Berikutnya dua gempa terakhir, peta gempa terakhir adalah dibuat tahun 2012 dan 2019. Ini yang saya katakan petanya sudah buatan kita sendiri dan tidak dalam bentuk zonasi. Ya, gambar-gambar tadi sebenarnya tidak tegas semua gambar warnanya, tetapi bergradasi dari satu tempat ke tempat lain, dan semua itu sudah dilakukan secara komputer sehingga kita tidak perlu lagi melihat warnanya apa gitu. Kita klik tempatnya, koordinatnya secara spasial, dia akan keluar langsung yang namanya percepatan tanah pada lokasi yang kita klik tadi ya. Jadi lintangnya berapa, bujurnya berapa, kita akan berikan peta ini di dalam bentuk online seperti itu, secara elektronik ya. Nah, ini adalah seperti tadi yang saya kemukakan, dua peta yang terakhir itu periode ulangnya 500 tahun. Berarti 500 tahun itu berarti umur bangunan kita 50 tahun, ya kemungkinan dilampaui besarnya gempa ini hanya 10%. Silakan lanjutkan. Kemudian peninjauan gempa, beban gempa di Indonesia. Jadi kalau kita buat summary-nya atau kesimpulan dari peta gempa yang 6 biji ini, maka slide berikutnya, maaf. Jadi kita simpulkan bahwa untuk memudahkan pemilihan analisis dan perencanaan bangunan gedung yang dikenai gempa, maka kita membuat tiga tingkatan intensitas. Karena variabilitasnya tinggi, jadi 3 tingkatan ini yang penting buat kita. Yang pertama yang kita kategorikan gempa ringan. Ini periode ulangnya sekitar 50 tahun, ya 43-73 tahun. Gempa kuat ini yang dipakai untuk perencanaan, desain earthquake istilahnya periode ulangnya 500 tahun. Tadi saya sudah sampaikan, kemungkinan dilampaui 10%. Dan gempa sangat kuat, nah ini yang sangat kuat, periode ulangnya hampir 2.500 tahun, ini kemungkinan dilampauinya cuma 2%. Jadi ini adalah nanti intensitas gempa yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan. Coba kita mau lihat dulu tuh yang berikutnya, layout itu. Bagaimana perencanaan bangunan struktur? Perencanaan struktur. Berikutnya, slide berikutnya, please. Jadi perencanaan struktur bangunan, ya tadi semua itu beban ya. Sekarang adalah bagaimana merencanakan struktur berdasarkan beban-beban tadi. Nah, perencanaan struktur bangunan yang dilakukan dengan mengaplikasikan SND 1726 2019 adalah perencanaan yang didasarkan pada konsep perencanaan berbasis kinerja atau performance based design, disingkatnya bahasa Indonesia PBK, yang berarti bahwa perencanaan yang dilakukan akan disesuaikan dengan target kinerja bangunan yang kita inginkan. Ya. Jadi targetnya dulu, kalau gempa saya sebesar ini, gedung saya seperti apa kinerjanya, itu harus kita tahu dulu. Nah, supaya memberikan gambaran yang lebih jelas kinerja struktur bangunan yang diharapkan tergambar pada slide berikut, silakan. Nah, jadi ini kalau kita lihat pada absis, ini adalah perpindahan dari ini gedung kita ya, ini gedung kita, kemudian kita misalnya dorong dengan gaya gempa horizontal, maka di sini kita bisa lihat adanya perpindahan titik yang di atap ini yang kita namakan displacement atau perpindahan yang dihubungkan dengan suatu beban. Dalam hal ini base shear-nya maksudnya adalah beban gempa yang meningkat sedikit demi sedikit sampai bangunan itu rubuh. Bagaimana perilaku atau kinerja bangunan kita?
Kalau bangunan bebannya kecil di daerah pasir sini, maka ini gedung kita beroperasional secara normal ya, ini normal. Kemudian kalau bangunan kita dorong lebih besar lagi, kemungkinan ada kerusakan kecil-kecil. Nah, di sini kita sebut kinerjanya immediate occupancy. Apa artinya? Bahwa begitu gempanya selesai yang level ini, kita langsung dapat gunakan lagi gedung ini tanpa ada masalah. Cuma ada retak-retak kecil, mungkin silingnya jatuh, tidak ada struktural yang rusak. Kemudian kalau kita dorong lebih besar lagi, maka status atau kondisi bangunan kita disebut dengan life safety. Secara gedung boleh ada yang rusak-rusak, tetapi kehidupan manusia terjamin, terjaga, ya, life safety. Kemudian didorong lebih keras lagi gempanya, ya, ini istilahnya collapse prevention. Sudah hampir kolaps tapi masih terjaga, tidak kolaps. Nah, ini adalah kasus yang hampir terakhir. Yang terakhir tentu kalau kita dorong dengan besar sekali maka bangunan kita kolaps. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kondisi tentu yang menjaga kehidupan kita masih terjamin adalah 4 yang terdepan ini. Kita tidak menginginkan bangunan kita kolaps. Ya. Jadi oleh karena itu kita akan menggunakan kinerja-kinerja ini sebagai batasan. Berikutnya gambaran. Nah, ini saya nggak akan jelaskan. Ini adalah gambaran bagaimana tingkat kerusakan dari yang disebut dengan collapse prevention, life safety, immediate occupancy, sama operasional. Ini ada detail-detailnya, bagaimana komponen strukturnya, bagaimana komponen non strukturnya, kerusakannya ada di sini ya. Lanjut, next. Nah, ini adalah, jadi kalau kita sudah tahu kinerja bangunannya, target kinerjanya apa sebagai kalau kita merencana struktur bangunan, targetnya apa? Nah, di sini ada 3 jenis tingkatan kepentingan bangunan. Bangunan yang pertama, ini garisnya yang paling kanan, ini yang kita sebut bangunan standar. Standar okupansi, artinya gedung yang digunakan untuk misalnya hotel atau kantor atau gedung-gedung yang biasa ya, yang kita sehari-hari gunakan. Kemudian yang kedua adalah bangunan yang mempunyai tingkat okupansi yang penting, lumayan penting. Ya, misalnya apa? Misalnya stadion. Ya. Kemudian ada ballroom, kapasitas lebih dari 200 orang. Tempat ibadah misalnya, ya, tempat ibadah berkumpul orang. Ya. Yang ketiga adalah yang sangat-sangat penting nih, sangat esensial, kemudian dapat menyebabkan kerusakan yang besar kalau dia sendiri rubuh. Misalnya hazardous facilities ini biasanya misalnya gudang senjata, ya, atau dia adalah reaktor nuklir, atau dia itu dam, bendungan. Kalau dam runtuh itu bukan cuma damnya aja yang runtuh, tapi akibatnya itu air yang mengalir, air bah yang mengalir menghancurkan semua. Kemudian bangunan esensial, ini penting juga untuk diketahui, bangunan-bangunan yang istilah bahasa Inggrisnya itu lifeline, bangunan yang menopang kehidupan manusia ketika pasca gempa. Apa itu misalnya? Rumah sakit, kantor polisi, yang namanya kemudian dinas kebakaran, telekomunikasi, transportasi, itu semua yang esensial. Dia harus kepentingan dari bangunan ini cukup tinggi. Nah, dari 3 ini masing-masing target kinerja bangunan kita berbeda. Untuk bangunan standar ini misalnya, kalau gempa yang terjadi adalah gempa ringan, maka paling buruknya adalah immediate occupancy. Tadi ya gambar sebelumnya udah tahu, saya sudah sampaikan yang namanya operasional, immediate occupancy, life safety, dan collapse itu ada. Demikian juga sampai bangunan yang sangat-sangat penting, ya, kalau terjadi gempa ringan itu dia masih tetap operasional. Jadi kalau bisa kita bayangkan suatu rumah sakit kalau terjadi gempa ringan itu nggak boleh berhenti, ya. Jadi kalau bisa malah diharapkan kalau terjadi gempa ringan, ruang operasi pun masih bisa berjalan. Jadi listriknya masih ada. Biasanya begitu ada gempa, listrik paling pertama mati. Nah, sekarang dengan ketentuan baru seharusnya tidak boleh.
Ya, ini adalah berbasis kinerja istilahnya. Jadi desain kita harus berbasiskan ini. Bagaimana? Next slide, please. Nah, bagaimana merencana agar target kinerja bangunan ini dapat tercapai? Yang pertama, ya, ada dua cara, ya, menggunakan standar perencanaan, istilahnya prescriptive standard, ya. Jadi peraturan atau standar-standar pedoman ini yang berlaku, ya. Untuk Indonesia kita mempunyai SNI 1726, untuk Amerika dia mempunyai ISCE 7, IBC, dan seterusnya. Ini adalah pedoman atau standar yang diimpos oleh apakah itu oleh asosiasi profesi ataupun oleh pemerintah. Yang kedua, menggunakan metode lain. Lumayan banyak. Salah satunya yang sering sudah dipakai adalah yang diusulkan oleh asosiasi namanya CTBUH, Council on Tall Building and Urban Habitat. Ini pusatnya di Chicago, ya, di Amerika. Chicago apa Los Angeles, saya nggak tahu. Ada dua tempat ini. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama saja, karena ini menyangkut yang kehidupan kita sehari-hari. Next, please. Perencanaan berbasis kinerja menurut SNI 1726, dasar pemikirannya adalah perencanaan bangunan seharusnya dapat dilakukan oleh insinyur dengan pengetahuan rata-rata standar. Artinya, dan dengan menggunakan alat-alat bantu analisis seperti software yang relatif mudah dan umum dipakai. Ini tujuannya, dasar pemikirannya adalah itu. Konsekuensinya kita harus menghindari penggunaan model perilaku analisis yang sulit, sehingga perlu dibuatkan penyederhanaan. Tadi misalnya kita gempa statik ekivalen, kalau gedungnya cuma 2 lantai, buat apa kita melakukan analisis gempa secara dinamik sampai misalnya time history, nggak perlu. Ini penyederhanaan. Kemudian ada tabulasi perilaku struktur berdasarkan tentu saja hasil-hasil pengujian, pembatasan sehingga dengan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku standar diharapkan target kinerja struktur dapat tercapai dengan akurasi dan biaya yang ekonomis. Nah, ini adalah konsekuensi dan dasar pemikiran dari suatu standar. Silakan berikutnya. Langkah-langkahnya, nah ini saya tidak ceritakan detailnya, saya cuma menceritakan langkah-langkahnya saja. Analisis yang dilakukan itu adalah satu step aja, satu langkah, yaitu kita tahu tadi ada 3 batasan kinerja, kan? Kinerja pada saat gempa ringan, gempa menengah atau gempa kuat, dan gempa sangat kuat. Ya. Jadi sebenarnya 3 target kinerjanya. Tapi di dalam SNI 1726, 3 target itu sekaligus bisa dilakukan dengan 1 kali perhitungan, yaitu berdasarkan gempa dengan periode ulang 500 tahun, yang disebut dengan design earthquake. Akan tersapi, struktur dimodelkan dalam kondisi elastik, yaitu dengan cara memodifikasi atau mereduksi besaran beban desain tadi, ya, gempa kuat ini dengan suatu besaran R yang nilainya tergantung dari sistem penahan gaya gempa yang dipilih. Nah, ini udah mulai sangat teknis, ya, jadi kita harus bicara di dalam ruang kuliah nih kalau. Gaya-gaya dalam dan hasil analisis ini digunakan untuk merancang seluruh elemen struktur dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam SNI. Jadi merancangnya misalnya tulangannya, kalau dia beton bertulang, tulangannya berapa, kemudian lendutannya maksimum berapa, itu semua dihitung dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SNI. Jika ketentuan SNI ini seluruhnya dipenuhi dengan seksama, maka hasil rancangan ini dijamin dapat memenuhi target kinerja bangunan yang direncanakan, yang sudah ditentukan tadi. Berikutnya, nah ini yang saya akan kurangi sekali pembicaraannya karena sudah banyak disinggung oleh Pak pembicara sebelumnya, yaitu beberapa ketentuan SNI tentang geometri. Kenapa geometri? Ini karena berkaitan dengan arsitektur. Arsitek itu biasanya interaksi dengan struktur, tentu hal-hal yang berhubungan dengan geometri bangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan
non struktural istilahnya, apakah itu ceiling, cladding, ornamen dan sebagainya. Tapi yang nomor satu lebih penting kita bicarakan karena ini tadi juga sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Silakan Pak berikutnya. Jadi mengenai geometri bangunan tahan gempa itu diharapkan pertama simetris dalam tapak atau denah ya. Simetris itu berarti kalau kita mengatakan simetris itu dia mempunyai dua sumbu utama yang tegak lurus satu sama lain. Yaitu bentuk-bentuk apa yang seperti itu? Ya paling gampang adalah tapaknya atau denahnya lingkaran. Itu simetris sekali, banyak arah simetris ya. Segi 4 ya, paling enggak dia mempunyai dua sumbu simetris yang tegak lurus dan banyak penampang-penampang yang kita bisa bentuknya simetris ya, tidak saya sebutkan bisa namanya. Kemudian yang kedua beraturan, tadi juga sudah istilah Inggrisnya ini regular ya, beraturan. Nanti ada irregularity, ketidakberaturan. Nah, ini baik secara geometris maupun kekakuan. Nah, ini sering ada lagi kekakuan maupun beban. Geometris benar-benar tapaknya secara kekakuan nanti ada letak kolom sama mungkin ada shear wall. Kemudian yang satu lagi masanya sebenarnya. Tadi sudah disampaikan juga massa yang tidak beraturan ya, kita meletakkan pool di atap atau pool di suatu lantai juga tidak bisa, asal cukup tinggi dia akan merubah konstelasinya bangunan ini terhadap gempa. Yang kedua selain bentuk tadi menerus ya. Jadi apapun elemen strukturnya, apakah itu balok, apakah itu kolom, apakah itu shear wall, dia harus menerus. Jadi jangan diputus kemudian dipindahkan ke posisi lain diteruskan lagi, itu tidak bisa. Atau nanti saya lihat ini menerus baik ke arah horizontal maupun vertikal. Kemudian yang terakhir adalah kompak. Jadi kalau bangunan itu tanpa tonjolan atau coakan itu jauh lebih bagus daripada kalau dia menonjol banyak kuping-kupingnya, banyak cabang-cabangnya ya. Misalnya bangunan yang berbentuk H itu tidak bagus, berbentuk T juga tidak bagus ya. Kalau bisa tetap kompak. Ketidakberaturan geometri gedung akan meningkatkan gaya gempa yang menimbulkan peningkatan biaya. Tadi juga sudah banyak disinggung dari segi arsitektur juga demikian ya. Jadi bangunan yang banyak melanggar aturan tentang keberaturan tadi ya akan meningkatkan harga bangunan gempa. Beberapa hal yang tidak keberaturan, nah ini next slide. Ini biasanya ini ada di dalam SNI semua. Bangunan yang tidak teratur itu pertama yang menimbulkan torsi, kemudian adanya coakan, re-entrant, kemudian adanya diafragma, jadi plat-plat lantainya tidak kontinu. Ini sampai sini, kemudian bisa dilanjutkan dengan bukan plat ya, ada void-nya. Kemudian di sini ada opening pada banyak openingnya. Atau yang berikutnya adalah ini gambaran shear wall dari bawah, ini adalah denah, ada shear wall yang di bawah, ini shear wall yang di atas tidak dalam satu kontinuitas sehingga ini tidak bagus. Kemudian ini ada istilahnya non paralel penahan gaya horizontal. Penahan gaya horizontal ya di sini shear wall ataupun kolom ini tidak paralel tepatnya. Nah, ini juga menimbulkan ini. Ini adalah ketidakberaturan atau irregularity pada arah horizontal. Yang berikutnya adanya irregularity pada arah vertikal. Silakan. Ini berikutnya. Nah, ini ya tadi sudah juga dikatakan ada soft story ya. Ini juga ini kemudian ada massa yang berlebihan pada lantai-lantai tertentu, ya, apalagi di atap ini di tengah aja ada ketentuan-ketentuannya supaya tidak diinikan. Jadi setiap hal yang tidak memenuhi hal yang disebut dengan reguler atau yang namanya beraturan akan perlu diperkuat. Begitu perlu diperkuat, maka saya memerlukan ekstra biaya, ya kan? Jadi ekstra biaya sehingga menyebabkan bangunan irregular itu menjadi jauh lebih mahal daripada yang reguler.
Jadi oleh karena itu tadi sudah diimbau oleh pembicara sebelumnya bahwa bangunan irregular itu agar kita hindari. Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir sekarang kesimpulan. Kesimpulan perencanaan struktur bangunan tahan gempa diatur dalam suatu standar perencanaan yang mengacu kepada SNI 1726. Ya, beserta beberapa SNI yang menjadi keterkaitannya. Jadi SNI yang lain adalah SNI beton atau SNI baja atau SNI kayu yang akan mengatur detail dari bangunan tahan gempa ini dalam konstruksi baja, beton maupun kayu. Standar ini, SNI 1726, menggunakan konsep perencanaan berbasis kinerja, sehingga kondisi dan tingkat kerusakan bangunan dapat diprediksi jika bangunan kita menerima beban gempa terjadi selama umur layannya. Hal ini memudahkan baik dalam rangka perencanaan maupun tindakan retrofit pada saat pasca gempa. Dengan menerapkan ketentuan-ketentuan SNI secara benar dalam perencanaan bangunan, diharapkan struktur bangunan akan berfungsi selama 50 tahun dengan kemungkinan kegagalan hanya 1%. Ya, itulah yang saya sampaikan, dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti kita diskusi. Kalau belum selesai juga, nanti kita bisa secara japri ya diteruskan. Terima kasih. Terima kasih. Ini materinya cukup jelas. Jadi ini merupakan kelanjutan dari materi pada minggu yang lalu ya. Jadi tadi juga dijelaskan tentang perhitungan R dan lain-lain. Itu adalah ranah dari teknik sipil. Nah, untuk arsitek kan misalnya hanya yang tidak struktural. Oke, tetapi Enci harapkan kalian itu paham, kalau perlu hafal ini prinsip-prinsip ini, karena kalaupun kalian akan bekerja sama dengan ahli sipil, misalnya kalian yang jadi manajer proyek, kalian pun harus tahu gitu loh, sedikit-sedikit tentang yang dikerjakan oleh ahli sipil itu apa gitu ya. Karena di dalam dunia kerja, Enci pengalaman gitu, kadang-kadang kalau kita tidak tahu apa-apa gitu, yang ahli yang kita bayar itu juga bisa nipu kita gitu. Kalau kita tidak paham, nah kita ikut-ikut aja, padahal nanti yang bertanggung jawab akan bangunan tersebut itu adalah kita sebagai pimpinan proyek. Ya, saya kira teman-teman masih mendengarkan? Oke, jadi sekarang Masih, Ci. absen dulu ya. Boleh tolong buka kameranya? Tolong buka kameranya, kita absen. Setelah ini saya akan membahas tentang tugas yang sudah dikumpul. Ini waktu sisa 15-10 menit. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita bahas ini. Nanti teman-teman yang tugas akhirnya rumah sakit, atau kantor PLN, atau kantor Telkom gitu. Ya. Tolong Tirsa Dalu, Markus Dingge, tolong dibuka. Granly juga, tolong dibuka kameranya. Fedrian, tolong dibuka kameranya. Indri Bawole, tolong dibuka kameranya. Novita, kalau tidak dibuka kameranya, Encik curiga ini yang ikut kuliah cuman laptop atau titip ke temennya. Sudah dibuka? Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ini saya membahas, saya mulai dari mahasiswa psikologi. Saya masih tetap salut ya sama mahasiswa psikologi, semua mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan walaupun mungkin ada yang mengumpulkan kurang tepat gitu, tapi ada satu yang menarik, Rifki ya. Ada yang namanya Rifki? Rifli ada? Dari jurusan psikologi? Ada. Ini walaupun sebenarnya salah gitu yang diminta, tetapi ini membuat ide buat Enci ya, menarik sekali. Pertama Enci
sebenarnya rasa lucu gitu, iya ini anak kok dikasih tugas cari SNI kok ngasih yang ini gitu loh. Tapi pas, setelah Enci buka materinya, oh ternyata bagus banget gitu. Akhirnya Enci dapat ide, nanti untuk tugas 7 mahasiswa arsitek akan mendapat tugas untuk meretrofitting atau jadi ada pilihan retrofitting atau merancang baru. Sedangkan untuk mahasiswa psikologi, untuk teman-teman yang lain coba cari seri buku seperti itu. Kan yang dimasukkan sama Rifki, atau Rifki sorry ya kalau Enci salah baca. Itu bagus, itu Rumah Gadang. Nah, teman-teman yang lain itu tolong cari rumah lain. Misalnya rumah rumah bolon atau pokoknya rumah arsitektur tradisional tahan gempa gitu ya. Apakah rumah Lombok atau rumah Papua gitu, terserah ya. Tolong dicari itu untuk tugas 7 gitu ya. Sedangkan Rifki sendiri kan belum ngumpul SNI. Nah, kalau teman-teman ngumpul tugas yang seperti ini berarti Rifki kumpul tugas SNI ya. Cari buku SNI 1726 dan dikumpulkan nanti. Saya akan share linknya. Sekarang kita lihat tugas dari mahasiswa arsitek. Nah, ini dari 35 mahasiswa untuk kelas A dan kelas B yang mengumpulkan tugas baru 8 orang ya. Yang tepat waktu. Nah, apa namanya? Ini ada 3 orang yang menurut saya paling baik ya. Jadi saya ambil nilainya sebagai contoh, sebagai simulasi. Di sini ada Joshua ya? Yosafat, Yosafat, baru ada Maranatha, kemudian ada Priscilla ya. Saya salut, cuman saya sedih juga gitu ya. Dari 35 mahasiswa arsitektur, kenapa cuma 8 orang yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan hanya 3 orang yang memenuhi syarat. Bahkan satu bagus banget. 4 orang. Itu yang satu Maranatha itu bagus banget gitu ya. Itu keren loh ya. Nah, terima kasih sudah semangat mau mengerjakan tugas ini. Nah, kenapa Enci mendidik kalian untuk selalu mengumpulkan tugas tepat waktu? Kalian boleh tanya sampai senior-senior atau orang-orang yang sudah menjadi arsitek profesional, yang freelance atau apapun itu. Kalau mau ikut lelang, kalau terlambat sedikit kalian belum diuji, belum diperiksa gambarmu, kalian sudah dianggap gagal. Nggak boleh ikut lagi. Ya, dan bukan hanya kepada kalian aja diberikan disiplin seperti ini. Enci dari kuliah S1, S2 sampai S3 selalu dituntut kumpul tugas tepat waktu. Ya, harus kumpul tugas tepat waktu. Tidak ada toleransi, tidak ada lagi. Enci boleh perpanjangan enggak? Kalau sudah dibilang itu, dikumpul saat itu. Apakah itu sudah benar atau salah, dikumpul aja. Nanti kalau memang dosennya lihat bagaimana, dia akan memberikan perpanjangan waktu. Ya, dan ini Enci harap teman-teman merubah perilaku ya. Enci tidak tahu ini yang salah siapa, apakah dosen yang ngajar yang salah, atau memang ketika screen penerimaan mahasiswa baru itu tidak diseleksi gitu ya, yang masuk ke arsitek. Kalau yang masuk ke psikologi itu dari fakultasnya Ibu Rektor, dari FIP, itu saya lihat di psikologi mereka mau menerima mahasiswa 26 mahasiswa. 26 mahasiswa yang mendaftar 54. Berarti ada sekian persen itu tidak diterima. Berarti benar-benar diseleksi. Sedangkan yang arsitektur yang mendaftar 26, yang mau diterima 54. Berarti yang 26 itu diterima semua, tidak diseleksi. Mana yang betul-betul bisa mengikuti materi kuliah arsitektur atau tidak bisa. Harusnya kalau memang nggak bisa, modal untuk menggambar itu nggak ada, lebih baik jangan masuk jurusan arsitektur, ya. Lebih baik masuk jurusan lain. Daripada kalian susah dan membuat Enci tidak meluluskan kalian, dianggap berdosa gitu. Tapi kalau meluluskan juga, saya salah gitu ya. Jadi tolong saling pengertian gitu ya. Jangan sekolah itu cuma iko rame gitu supaya kelihatan oh ada kuliah gitu, kelihatan bawa longsong kertas gitu, oh dia arsitek padahal nol besar kuliahnya. Ya, tolong apalagi yang cuma berharap-harap dibuatin tugasnya. Kasihan loh. Itu minta tolong orang joki ngerjakan tugas kalian itu bayar.
Coba kalian kuliah di tempat lain yang tidak perlu seperti itu dan kalian passion di situ, itu kalian akan lebih berhasil. Saya kira itu ya. Jadi ini saya apresiasi Maranatha, Josafat, Priscilla. Nah, itu. Sedangkan Tirsa sama sekali nggak jelas gitu loh, gambarnya nggak tahu apa, nggak ada keterangan. Tolong diperbaiki. Jadi ini tolong yang slide yang ada statement saya. Jadi ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk perbaikan. Yang sudah dapat nilai A atau nilai B yang tadi, itu boleh tidak perbaikan. Tetapi yang masih dapat C atau yang belum kumpul tugas, tolong diperbaiki di kumpul minggu depan. Tetapi yang dapat C terus dia perbaiki, dia buat baik, benar, itu dia bisa dapat B. Tetapi yang belum pernah kumpul dan baru mau kumpul minggu depan, itu cuma bisa dapat C. Tapi mending dapat C daripada kamu dapat D atau E. Ya, tolong diperhatikan itu. Sedangkan yang mencontoh atau menjiplak tugasnya orang, jadi misalnya ada yang ngambil punya Yosafat, dia cuma ganti normalisasinya. Itu pasti dapat E. Ya, tidak lagi D. E. Karena Enci juga dari kuliah S1, S2, S3, sama sekali dosen itu sangat melarang mahasiswa untuk menciplak karya orang. Waktu saya kuliah di Brawijaya pernah 1 semester, anak-anak 1 semester itu semua tidak lulus studio karena kita kerjasama. Tugasnya sama semua. Itu 1 semester tidak lulus. Nah kalau temannya Enci di elektro, dia nyontek pas ujian. Itu nilai 1 semester di cancel. Jadi dia tidak ada lulus semester itu. Tidak ada yang lulus. Di Unhas ada namanya Pak Risa. Pak Risa kalian boleh cari, itu namanya Pak Risa dosen elektro. Dulu mengajar S3 teknik sipil. Itu kalau ketahuan kamu nyontek, yang kamu conteki dan kamu yang nyontek, dua-dua nggak akan lulus. Dan harus minta maaf, dan dia itu kalian harus kuat banyak berdoa agar dia mau menerima kalian untuk minta maaf, ya. Jadi seperti itu. Jadi Enci harap teman-teman juga disiplin ya. Ini sekolah bukan cuma main-main loh. Ya, jangan ngabis-ngabisin uang orang tua baru tidak ada itu. Oke, waktunya tinggal 5 menit, kita lihat simulasi nilai ya. Ini sudah simulasi nilai. Nah, ini jadi teman-teman harus tahu ya, absen itu poinnya 10%. Kemudian tugas 1 2%, tugas 2 2%, tugas 3 2%, tugas 4 2%. Kemudian mid semester itu 20%, kemudian tugas 5 itu 5%, kemudian tugas 6 yang sekarang teman-teman kerjakan itu 15%, kemudian tugas 7 yang merancang, apakah kalian memilih merancang bangunan baru tahan gempa atau meretrofitting, memberikan penguatan pada rumah setelah gempa, itu bisa, itu poinnya 20%. Sedangkan nanti masih ada tugas 1 berupa tryout persiapan UAS, itu 2% juga, dan nilai UAS ujian akhir semester itu 20%. Jadi teman-teman tolong lihat yang mana-mana yang harusnya teman-teman mengkumpul nilai banyak gitu loh, karena itu yang akan yang persentasenya besar, itu yang akan sangat mempengaruhi nilai teman-teman. Kita lihat simulasinya. Nah ini misalnya Yosafat, ini nilai sampai dengan tugas 6 yang sudah saya rekap ya. Jadi yang pada tabel di atas itu nilai yang kalian kumpulkan baru 53%. Jadi belum sampai 100%. Jadi kira-kira kalau sampai UAS itu maka dia akan jadi 100%. Berarti kalau nilainya bagus terus, berarti kira-kira ini misalnya yang dapat 48 itu tinggal dikali 2, berarti dapat A kan, dapat 80-an gitu ya. Nanti kalian bisa nonton lagi kalau Inci menerangkannya terlalu cepat. Waktu tinggal 3 menit. Jadi ini misalnya saya bikin simulasi, misalnya Yosafat itu dia mengerjakan tugas dengan baik semuanya, tapi dia bolos 3 kali. Misalnya ada halangan, sakit, atau mengerjakan tugas yang lain. Dia masih bisa dapat nilai A, jadi tidak hadir, tetapi tugas semua dibuat baik-baik.
itu masih bisa mendapat nilai A. Kemudian Maranatha, saya anggap dia terus hadir, kemudian tugas tetap dibuat baik sesuai itu. Begitu dengan Priscilla, mereka tetap akan mendapat nilai baik. Tirsa itu tidak boleh bolos lagi, harus hadir terus kalau dia mau dapat nilai A atau B. Dan sisa tugas ini 3, 7, dan 8 itu harus nilainya tinggi dan UAS itu harus tinggi nilainya supaya dia bisa dapat A. Kalau seandainya dia tidak mengerjakan dengan baik tugas 7, 8, dan UAS, maka bisa dapat C gitu ya. Ya satu sisi sudah aman lah, walaupun cuma C kan tetap lulus. Tapi 3 tugas terakhir harus segera dikerjakan dengan baik, dengan benar dan lengkap gitu ya. Kemudian seperti itu, saya kira teman-teman paham ya. Sampai di sini paham. Saya kira itu. Nerverol ada, apakah Nerverol memberikan tambahan? Oke, mungkin belum ada. Tapi yang pasti nanti mungkin ada, kalau sempat kita akan simulasi bencana ya di kampus, tetapi itu tidak ada nilainya. Nanti kita lihat. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Tolong teman-teman itu kalau boleh tanya ke teman lain ya, jangan sedikit-sedikit tanya, "Ci, ini tugas yang mana? Perasaan Ci sudah bilang di WA, sudah bilang di YouTube, kenapa masih tanya lagi? Ci, ini tugas yang mana lagi?" gitu loh. Tolong agak cerdas sedikit gitu loh, tanya ke temannya. Kan punya mulut bisa tanya sama temannya. Kalau udah tanya teman, tanya siapa misalnya, "Ci, saya tanya sama Indri, tapi Indri enggak mau kasih jawaban." Lapor sama Ci. Ya. Jangan sedikit-sedikit tanya-tanya. Masa itu tugas bolak-balik saya kasih tahu ndak paham? Emang Ibu Henci harus pakai bahasa roh? Atau pakai bahasa apa? Ya, tolong ya, semangat ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan materinya tentang retrofitting. Selamat pagi. Terima kasih, Ci. Selamat pagi. Pagi, Ci. Sama-sama.